saat mulai berkomunikasi dengan pasangan hidup yang disebut kinanti itu. Kinanti ini saat anak-anak muda bersama-sama mengejar mas kumambangnya. Kan punya mas kumambang, punya cita-cita mulia. Jadi mas kumambang itu mas yang mengambang, cita-cita mulia itu mas kumambang. Maka untuk meraih mas kumambang itu, manusia bersama-sama mencari teman, mencari sahabat, kinanti. Maka Bang Lukman misalnya jalan sama perempuan akan jadi pasangan. Kalau jalan sama laki-laki jadi sahabat. Nah, dari proses berkinanti lalu tumbuh asmara dahana, ini proses mentalitas keturunan kita itu sudah terbentuk. Maka dari tahun 2012, 2013, 2014 itu ketika di Villa Begawan menyinggung tentang istilah revolusi mental, Mbah Kong tidak sepemikiran. Karena Mbah Kong ahli sastra, Mbah Kong kan berkecimpung di susastra. Sebagai seorang sejarawan, sebagai seorang seniman, dan sebagai seorang susastra di sini, tak pikir kita harus kembali dan merunut pada tata bahasa yang baik. Dan karya-karya susastra di negeri kita ini mengandung anduporo, bukan hanya kata-kata verbal dan definitif gitu loh. Nah ini makanya lahirnya serat-serat macam-macam yang di negeri kita itu. Iya, termasuk sastra genre gitu ya. Oh lain itu, sastra genre itu kan istilah, itu ungkapan juga. Sastra genre ayu ning rate pangruwating diyu itu pasemon unen-unen itu, nasihat itu. Sastra genre ayu ning rat pangruwating diyu. Jadi kalau kita itu memahami sastra kehidupan, maka kita lepas dari aneka nirbaya, aneka marabaya, pangruwating diyu, menyucikan kehidupan, diruat loh, disucikan loh, dimuliakan loh ini. Makan pangruwating diyu. Nah ke sana. Jadi kita tidak boleh bicara serat-serat dan susastra di Jawa ini berhubungan dengan makna yang terlalu definitif atau verbal. Ambil makna di balik kata-kata, suku kata, kalimat, bahkan huruf pun ada maknanya. Kalau di susastra Jawa ini kita harus paham fonemnya, filologinya, kayak gitu. Jadi tidak ngawur gitu. Nah, saya kembalikan pada proses tumbuhnya mentalitas itu. Ketika Bang Lukman dan pasangan ini sudah mulai tumbuh asmara dahana, tumbuh rasa hati, tumbuh rasa menyatu, sampai kalian berdua dandang gulo, ajimak saresmi, berhubungan badan. Itu proses keturunan kita sudah terbentuk. Kalau jenengan berhubungan badan dengan dogi-dogi, pegi-pegi, pecicilan, anakmu lahirnya juga pecicilan. Bagaimana kamu bikin itu? Nanti kelihatan saat dia tidur. Ketika dalam kandungan ini tidak engkau bina, tidak engkau kidungkan, tidak engkau tembangkan, tidak engkau dengarkan yang baik-baik, anakmu juga jadinya jelek. Tetapi kalau sering kamu dendangkan, sering kamu kidungkan, sering kamu bisikin hal yang indah, anakmu di dalam kandungan ibunya ini sudah menikmati dan bisa merasakan satunya ragawimu dengan ragawi pasanganmu, satunya rohanimu dengan rohani pasangan hidupmu. Itu sudah membentuk mentalitas seseorang di dalam janin itu. Bagaimana proses dia akhirnya lahir?
juga berpengaruh dengan apa yang kita santap, kita makan dan nikmati, juga kita minum. Ini gak main-main sebetulnya. Jadi disitulah proses mentalitas itu terbangun. Maka banyak anak-anak yang soleh sekali. Banyak anak-anak yang soleha. Jadi tanpa dinasihati kedua orang tuanya, dia itu sudah soulhood. Sudah soul woman, soul girl. Jadi kelakuannya udah baik, bijak, ada temennya ngantuk juga dipeluk, ada temennya jatuh ditolong, ada temennya ngelihat kita makan disuapin. Sudah seperti itu jatuhnya. Inilah proses pertumbuhan mentalitas. Jadi selain masalah komunikasi orang tuanya, bagaimana mengasuh dalam kandungan dan didikan ketika dia berada, itu sudah membentuk mentalitas. Maka istilah revolusi mental itu tidak pas. Tidak pas. Mental tidak bisa direvolusi. Maka kita ketika mendapat asupan didikan, ajaran, pengetahuan, itu hanya sifatnya adalah untuk membentuk kecerdasan akal. Ingat, kecerdasan akal. Saya ulang di sini bahwa kecerdasan akal di sini adalah untuk menjawab aneka tantangan hidup. Untuk menjawab aneka tantangan hidup yang sifatnya ragawi, maka lahirlah aneka teknologi. Dari yang gedok tular, kentongan, sampai sekarang energi satelit. Oke? Semua bisa melahirkan aneka seni budaya, multiluhung, adiluhung, superluhung, mulialuhung. Tergantung yang memakai itu tadi. Nah, di sana. Nah, kemudian selain kita ini terbangun menjadi cerdas akal, maka Tuhan melengkapi kita dengan kecerdasan hati, kecerdasan perasaan, di mana kita ini menjadi mampu menyelesaikan masalah dengan sesama hidup. Ini Mbak Kung tekankan sekali lagi. Ini Mbak Kung ulangin, bukan nggak ingat Mbak Kung menyampaikan padamu tempo hari, kasarannya gitu. Kecerdasan rasa, kecerdasan hati ini adalah untuk menyelesaikan problematika dengan sesama hidup. Seperti ini, itu lihat tuh. Tumbuhan tuh, indah banget. Apa ya? Apa enggak? Itu kan. Lihat itu dimensi tumbuhan yang Tuhan kasih. Ada yang kuning, ada yang hijau, ya kan? Kasaran di sana. Jadi kita harus mampu menyelesaikan problematika antar sesama hidup, bukan antara sesama manusia, tetapi sesama hidup. Apapun yang memiliki pertumbuhan dan kehidupan harus kita selesaikan dengan bijak. Itu ke sana. Kemudian setelah cerdas akal, cerdas hati, maka kita dilengkapi Tuhan dengan kecerdasan rohani. Ini saya ulang lagi, saya ulang terus karena ini esensi yang sangat mutlak dan penting dalam kehidupan. Kecerdasan rohani ini, Pak Lukman terkasih, untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan. Jadi kalau disharmoni itu bukan dari beliau. Kalau disharmoni itu bukan dari beliau. Karena beliau melahirkan, menciptakan, menyediakan apapun itu dengan harmoni. No reserve. Tidak minta balasan, tidak minta pujian, tidak minta sanjungan. Ngasih terus. Lihat itu cahaya surya. Karya beliau kan. Lihat hijau daun.
Lalu proses cahaya surya dengan daun-daun itu melahirkan oksigen sampai ke hidung kita. Hari ini sudah berterima kasih tidak dengan oksigen? Hari ini sudah berterima kasih tidak dengan daun-daun, tumbuhan, pepohonan? Alhamdulillah, you and me sudah berterima kasih. Sejak membuka mata, mereka haus, kita kasih bagikan air yang Tuhan kasihkan. Tinggal berbagi aja kakak mau, iya kan? Ya, sekarang ini sebetulnya bagian awal frekuensi yang harmoni itu tadi. Ketika Mbak Agung berpikiran itu tumbuhan haus, jenengan sudah menyiraminya. Makanya Mbak Agung kan tanya, depan sudah. Kalau depan kan nggak mungkin apa tuh, misalnya kalau sudah nggak mungkin Mbak Agung kasih minum, kasarnya gitu. Ada orang-orang liar, ada anjing juga, ada kucing juga, ada aneka burung, ada aneka serangga. Mereka haus juga. Maka di depan pintu selalu Mbah Agung siapkan tempat air di mana agar mereka bisa menikmati. Sekarang kita tanam-tanam yang makan siapa? Ada bekicot, ada siput, ada ulat, ada segala macam. Nanti bekicot-bekicot yang gemu-gemu dari tumbuhan dan tanaman yang kita rawat ini bisa juga kita nikmati. Dia mempersembahkan juga proteinnya. Untuk apa? Kalau kita minggu ini makan bekicot 20, ini ilmu baru ini. Orang lain nggak akan paham. 20 bekicot kita makan minggu ini, oke? Terus 20 bekicot kita makan minggu depan. 20 bekicot kita makan minggu ketiga. Apa dampaknya di diri kita? Lu nggak akan punya jerawat. Nah, Mbah Agung terapi untuk penyembuhan jerawat dengan anak-anak yang belajar artis sama Mbah Agung saat itu. Saya kasih terapi bekicot. Dan itu temuannya bukan riset, tetapi adalah dampak dari bekicot-bekicot yang memangsa bunga-bunga yang Mbah Agung rawat. Dihabisin taman itu, nggak tersisa. Tahu tumbuhan bunga ganyong? Yang oranye, yang kuning, yang putih, yang hitam, yang biru, itu pohon ganyong. Bahkan punya koleksi itu. Dimakan habis sama mereka. Aku nggak marah, ini Tuhan menyediakan lauk buat kita, gitu ceritanya gitu. Ini full jerawat ini. Ini jidatnya full jerawat. Sekepala-kepalanya full jerawat Mbah Agung. Ini sini gede-gede, hidung kayak bisol gitu. Mbah Agung ini wajahnya kasar, full jerawat. Nah, dampak Mbah Agung 3 minggu berturut-turut makan bekicot itu. Bulan keempat kaget Mbah Agung. Kok wajah saya bercahaya tanpa jerawat, bersih, sepunggung-punggung saya sudah nggak ada jerawatnya. Kulit saya jadi mulus sampai sekarang. Ya kan? Ya gitu. Jadi seger terus. Nah, disitulah saat kita melalui maka kita bisa tahu dan tulus hidup. Disinilah maka kita wajib melalui agar tahu dan tulus hidup. Kalau masalah pernapasan panjang ini Mbah Agung memang sudah kayaknya automatically ya. Untuk pernapasan panjang ini maaf nggak ada yang mengajarin Mbah Agung. Oke. Kecuali yang untuk teknik vokal ya. Teknik vokal, karate, silat, menari, kanuragan itu memang Mbah Agung belajar. Karena Mbah Agung ikutlah belajar dengan teman-teman, kewajiban gitu, saat itu. Belajar gamelan, agar nyanyi macam-macam itu memang membutuhkan olah vokal yang bagus. Dan yang ngajarin teknik pernapasan olah vokal itu banyak dan lain-lain. Tapi kalau untuk pernapasan spirit directing, kamu belajar sama siapapun nggak dapat. Boleh percaya, boleh tidak. Maaf, Mbah Agung bukan bermaksud sombong, tapi ini adalah proses yang Mbah Agung lalui, yang Mbah Agung sampaikan. Jadi kalau orang hanya menyampaikan ketika Mbah Agung mulai publish, bukan Mbah Agung yang publish, tapi mereka mempublishkan apa yang Mbah Agung sampaikan tentang spirit directing untuk pernapasan panjang ini tidak dari siapapun kecuali dari gift, anugerah, karunia dan talenta dari beliau. Karena Mbah Agung melalui. Maka
ketika menghadapi apapun itu kita dikasih kalau Mrs. Stefani bilang saya itu you are Solhut, karena Bakung menanganin kasus dia maka dia manggil saya you are Solhut. Sampai sekarang dia nggak melupakan saya. Dia sekarang tinggal di Lotable, di Lovina. Dan jangan salah, dia menerapkan terapi yang Bakung terapkan ke beliau. Stefani sama adiknya namanya Selena, putrinya namanya Novi, cucunya namanya Selvi, yang bayi kecil nempel di Bakung nggak mau pulang gitu. Ini orang Rusia bukan orang Indonesia, oke? Jadi bayi ini matanya masih biru gitu, indah. Itu anak nggak mau pergi dari Bakung. Dia umur 1 bulan. Ini mandang terus, bukan sih jaket itu mandang, senyum. Ada di gendongan Bakung itu nggak mau lepas. Saya kasih neneknya nggak mau, kasih ibunya nggak mau. Ya, sampai akhirnya di dalam mobil lah ketika Bakung cium telapak kakinya, baru dia mau diterima mamahnya, terus disusuin, barulah bisa Bakung lepas. Jadi di sini untuk spirit directing pernapasan panjang itu berbeda dengan untuk kita nyanyi, untuk kita olahraga, untuk kita kanuragan itu berbeda, tidak sama. Sementara orang yang latihan samadhi, yoga, meditasi itu pernapasan yang diterapkan, pernapasan kanuragan, maka tidak akan mencapai. Wajah mereka jadi pucat-pucat, bukan seger-seger, bukan menjadi beraura yang bersinar, tapi masih malah pucat. Itu ke sana. Ya kalau mau bisi-bisi ya begini nih Mbak menyampaikan. Menyampaikan. Jadi kalau jenengan belum terapkan dengan baik, nanti boleh nanya yang pas bagaimana. Jadi sebetulnya itu tidak sulit, hanya tidak mudah menjalankannya. Kalau jenengan berbaring sadar, yang berkembang kempes itu perut jenengan seperti itu terap dan lebih diintenskan. Posisi duduk begini, berjalan, apapun mudah dijalankan. Jadi tidak susah.